Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasin. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tu'mina khana. Walau syam, walau hajjah, walau tamaro, wa qala inni muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Dan munafik itu seburuk-buruknya perangai manusia di dunia, lebih buruk daripada orang kafir. Innal munafikin fid-darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat neraka yang paling rendah, fid-darkil asfali minan nar. Tetapi sifat munafik itu ada di dalam hati, gaib, tidak bisa diketahui oleh panca indera, tapi bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda 3 cocok, itu jelas munafik. Walau sama, walaupun dia itu berpuasa Ramadan, walau haji, walaupun dia itu telah ibadah haji, walau itamar, walaupun dia itu telah umrah, walau qala inni muslimun, walaupun dia itu ngaku orang muslim, tetap orang munafik. Kalau 3 tanda itu cocok. Jadi munafik itu tandanya dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu menunjukkan bukti adanya yang ditandai. 1. Tanda pertama, idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu tanda yang pertama, jika berkata dusta, tidak pernah tidak dusta. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, idza wa'ada khalafa.
Jika dia itu janji kosong, tidak ada yang ditepati. Tanda nomor 2. Dan tanda nomor 3, wa idza tu'mina khana. Kalau dipercaya khianat. Jika ada 3 itu, dusta, kalau bicara pasti dusta. Kalau janji pasti kosong, tidak ada yang dijanjikan. Dan kalau diberi kepercayaan mesti khianat. Jika ada 3 itu, walaupun dia itu puasa Ramadan, walaupun dia itu haji, walaupun dia itu ibadah umrah, walaupun berkata kepada orang umum, saya orang muslim, itu bukan orang muslim, orang munafik, seburuk-buruk praktek. Dan orang munafik itu kalau secara jelas di sini orang yang menyimpen kapur baru salamari, gedabruse gak mari-mari. Itu munafik. Gedabrus, segala omongannya gedabrus. Itu orang munafik. Dan orang munafik itu gedabruse itu disebar. Wabah digedabrusi. Ada gedabruse kapur baru disebar. No institusi disebar surat kabar, disebar di TV, disebar di macam-macam cara. Tapi semuanya gedabrus. Tidak ada yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Itu tanda-tandanya orang yang munafik, orang yang gedabrus, orang yang nyimpen kabeh baru samari. Gedabrusnya gak mari-mari. Sampai kapanpun gak mari-mari. Lebih-lebih yang biayain gedabrus itu banyak. Dan orang-orang yang kena gedabrus itu korban gedabrus. Jadi tanda-tandanya itu, kalau orang sudah diketahui itu gedabrus, sopo nang daerah usir. Jika kata gedabrus. Institusi digedabrus, surat kabar digedabrus, pesantren-pesantren digedabrusi, semua kena korban gedabrus. Sampai seluruh Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa, kabeh digedabrusi karo orang munafik itu. Ini sabda Rasulullah. Percaya kalau tidak sabda Rasul terserah. Dan begitu pula intuisi yang sudah baik, jagalah baiknya institusi itu, jangan sampai tercemar oleh oknum institusi yang manut gedabrus. Dan sekarang ini ketika ini mau diserang ke gedabrus itu sekarang ini. Tadinya jadi uang, kalau janji itu tandanya apa? Kosong. Kalau diberi kepercayaan khianat. Kalau bicara dusta. Tapi aneh,
Kalau yang netes itu madu, tes, tidak banyak yang rubung. Tapi kalau nanah wuk, tes laler ribu. Jadi sekarang banyak yang digedabrusi. Tetese nanah wuk. Sampai-sampai kalau institusi tidak hati-hati menangani orang-orang yang mempunyai akar rumput, kalau tidak hati-hati bubrah. Kalau sampai unsur institusi percaya kalau gedabros bubrah. Kondo dizolimi gedabrus, kondo tidak dikasih gedabrus, kondo punya lahan beberapa hektar gedabrus, kondo yang mendirikan pesantren Sidika ini dia gedabrus. Semua masyarakat digedabrusi, gak mari-mari sampai kapan mari-mari. Tadilah saya menerima laporan, saya dengarkan saja. Punya pengikut di Kalimantan sekian, punya anu di Kalimantan. Saya coba, benarkah atau tidak saya coba. Saya beri tukmina kepercayaan biat. Belum lama sudah gak kuat keruyak. Jadi mursyid tarekat, mbok tarekat apa itu? Di Demak Khalil. Wah. Jadi nek kapan kut biatan kudu adus 40 dina cekne cuci sama gedabrus ya. Baru Demak Khalil. Tadinya tukmina dikira mursyid itu terpengaruh, gampang dipengaruhi. Saya coba tidak gedabrus. Ada yang gedabrus punya tanah sekian, mempunyai sertifikat suwidak gedabrus. Sak cuwele gak duwe kenal kene. Iku gedabrus. Jadi banyak orang yang tidak gedabrus. Sampai sing sudah diberi kepercayaan biat digedabrus, melok gedabrus pisan. Sampai institusi yang sudah baik dicemarkan. Jadi ini surat kabar digedabrusi, TV digedabrusi, berita-berita seluruh itu selama ini berita gedabrus kabeh. Tapi kalau ada berita itu jawab saja sikat gedabrus. Ini aja. Sak lemari gedabrus gak mari-mari. Terbelalak oleh aset-aset Sidika saat menikahi. Alangkah seandainya saya kuasai. Lalu asetnya Sidika apa dikuasai. Dengan lapor kemana, lapor kemana, menghubungi pengacara, menghubungi minta perlindungan wanita dan sebagainya, merasa dianiaya. Kapan Sidika tahu menganiaya? Kapan? Buktinya apa? Tidak ada buktinya. Sidika itu karena aliran kekerasan. Yang dikerasi oleh Sidika itu siapa? Buktinya mana? Kalau orang percaya itu gak gunakno akal sehat, duwe akal sehat tapi gak digunakno. Sing digunakno akal gedabrus. Mana? Ya ada.
Perintah yang selamat itu perintah dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat ainama takunu. Perlombaanlah kamu, ini perintah menuju kebaikan di mana saja kamu berada. Ini perintah. Jangan bunuh diri. Misalnya organisasi yang sudah nasional di Indonesia ini satu, organisasi Nahdlatul Ulama, satu, dua, organisasi Muhammadiyah. Ini organisasi yang sudah nasional. Dua organisasi besar di Indonesia ini tidak lepas dari Wali Songo. Ingat-ingat, organisasi Muhammadiyah yang mendirikan Kiai Ahmad Dahlan Jogja. Dan Kiai Ahmad Dahlan Jogja itu turun 12 dari Malik Ibrahim Gresik, Wali Songo. Jadi tidak lepas sama organisasi Wali Songo. Nomor 2, organisasi Nahdlatul Ulama. Itu yang mendirikan Kiai Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Hasyim Asy'ari itu masih turun dari Sunan Giri. Sunan Giri Wali Songo. Jadi tidak bisa lepas. Nah, oleh karena organisasi dua ini yang mengawal pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah ini dikawal mulai berdiri sampai sekarang. Dikawal dua organisasi itu supaya selamat. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang Muhammadiyah, asalnya dari Muhammadiyah, buat tandingan terhadap Muhammadiyah, itu bunuh diri. Ya, namanya tidak mungkin berhasil. Misalnya orang-orang NU, kemudian keluar dari NU mendirikan organisasi tandingan terhadap NU, bunuh diri. Tidak mungkin berhasil. Orang-orang yang tadinya di Siddiqiyah keluar dari Siddiqiyah membuat tandingan terhadap Siddiqiyah, bunuh diri. Tidak akan berhasil. Gak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang diridhoi Allah Ta'ala itu perlombaan menuju kebaikan. Dan begitu pula kalau milih melalui perlombaan menuju kebaikan, fastabiqul khairat, harus caranya yang baik. Kalau tujuan baik, cara tidak baik, sama saja dengan bunuh diri. Bagaimana cara yang baik buat organisasi? Namanya buat sendiri, caranya buat sendiri. Itu yang baik, caranya buat sendiri. Dan begitu pula jangan mengelek-elek dari NU kepada NU. Jangan dari Muhammadiyah ngelek-elek Muhammadiyah. Dari Siddiqiyah jangan mengelek-elek Siddiqiyah. Itu cara yang tidak baik. Caranya harus sendiri. Dan jangan mengatasnamakan Siddiqiyah, itu tidak gentleman. Itu namanya. Tidak gentleman itu licik, itu pengecut. Jadi harus gentleman, caranya sendiri, namanya ya sendiri. Mbuh organisasi apa enggak tahu saya, itu terserah. Caranya sendiri. Dan jangan ngelek-ngelek terus. Jangan ngelek-ngelek terus. Dan cara mempengaruhi orang-orang yang lain yang bersih dipengaruhi. Selama ini Siddiqiyah ini diam saja, tidak pernah ngelatini. Tapi jangan dikira tidak bisa marah. Air tenang, jangan dikira tidak menghanyutkan. Kalau didesak terus, desak ini, mundur terus. Kalau mundur terus, mburi tembok, tidak bisa mundur lagi. Yang ada depan, hadapi semuanya itu. Tidak bisa mundur, terpaksa ini. Yang maksa dia sendiri.
Kalau jangan berita, ya fa'aqabu bimislima uqibtum perintah. Hadapi yang sepadan, jam lebih. Baru dengan berita, ya kita hadapi dengan lawan berita. Begitu. Jangan kekerasan. Di sini anti kekerasan. Cinta tak nair kok keras dah. Ini fakta. Lihat kurikulum sekolah di sini. Lihat keadaan semuanya ini. Semuanya ini kita itu senang tenang, senang rukun, ya senang Itu program Siddiqiyah. Rumah layak uni sedekah jariyah. Ndongakno keselamatan bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Itu semuanya fakta bahwa kita itu cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan, cinta negara. Tidak ada ajaran kekerasan itu. Tidak ada. Ada lampuran disawati waktu ini siapa? Waktu udah dah. Ada. Ini lagi dabrus, semua nggak dabrus, emang nggak dabrus. Ada laporan nggak pernah dibelanjani. Saya tidak akan buka aib, tidak buka aib. Yang buka aib itu jin tomak. Jin itu memang wong njero ati. Tomak itu maknanya rakus. Harus kuwabe itu milik organisasi teknologi itu kurang saja. Kalau perlu dunia diuntal. Wong tomak itu tak dikai saiki gak mau terima, seakan-akan tahu-tahu syukur apa mana syukur. Sampai mati ya tetap gak syukur. Nah itu. Yang bangun pondok ini saya, tidak ada. Tidak perlu saya perintah tanyakan kepada masyarakat Pelosok. Saya gak ono yang bangun pesantren jin tomak itu gak ono. Kok jin kok bangun pesantren? Gak ada. Tanyakan kepada lurah-lurah sekitar ini, sing beli siapa? Ya saya beli, saya bangun. Ini pesantren saya bangun. Jangan terus diteror. Kok sampai ada manut jin tomang, wadakno kekerasan, kita lawan kekerasan dengan kekerasan. Begitu. Berita dengan berita. Jangan dikira kita diam sabar itu takut, bukan penakut, kita berani. Semua. Tidak ada yang penakut. Kalau yang penakut mundur saja, dihadapi yang berani-berani saja. Kita saja, kalau kita itu dikasih, saya lebih keras bisa, tapi kita ini anti kekerasan, anti kekerasan. Sampai saya itu meredam kekerasan itu, sampai kata, mengapa sih orang Indonesia kok ikut-ikut ISIS? Kurang apa Indonesia ini? Kok ikut ISIS? Pada ISIS itu kekerasan. Itu saya redam. Saya sudah membantu institusi-institusi yang mengembalikan supaya namanya baik. Loh, unsur institusi gak memahami. Percaya karo kapur barus. Ya. Kemudian Pepero akan maksa ledak pesantren. Geladan. Dengan kekerasan kita pun bisa hadapi dengan kekerasan. Jangan takut. Waman yattaqiya ja'allahu makhraja. Orang takut tidak ada takut.
Hadapi saja. Kalau kekerasan, hadapi kekerasan. Jadi harus dengan seimbang. Dikira nek diem itu jadi sabar. Disi wong sabar iku. Diem itu gak sabar. Lain sabar karo diem. Sampeyan sabar entek barang-barang. Colonge wong meneng ae. Ana maling meneng ae. Iku entek, iku gak ndek apa-apa. Harus bela hak, wajib ain bela. Ini wajib. Semua itu masih Jim Tomang ya takut. Macam Jim Tomang ya susah. Biaya sakmono kae gak ono hasil ya susah padha ae. Ngelisi ono nganggo perkara engko nek berhasil tak kei 1 hektar ngono. Mbahmu ta. Yo wae. Kok praktek PKI wis dilarang ate dimuncul maneh. Silakan nek nggunakno praktek. Karo institusi ku unsur institusi percaya karo praktek PKI silakan. Kita akan hadapi. Kita itu tidak pernah saya itu fatwa keras itu tidak pernah. Tapi ini di desa mau terus berita yang buat hadapi kan. Makanya kalau nangani rumput itu yang hati-hati. Tidak berubah alan. Lapor sana, lapor sana, lapor sana, lapor sana. Kenapa gak lapor Gusti Allah? Itu sentralnya. Dan kita mengadakan kegiatan Ya Jabbar Ya Qahar itu untuk keselamatan Indonesia. Karena negara itu terancam akan dibagi oleh negara lain jadi 6 bagian. Ini kita kita mohon kepada Allah supaya selamat kita, negara kita itu selamat, kemerdekaan selamat, dan kita pun selamat dari Gedabrus. Nyimpen kapur baru sak lemari, Gedabrus gak mari-mari. Ini kemauan jadi kalau sampai nanti diparani ini ku jawab saja Gedabrus teman-teman. Sampai ana sing sak percaya tu mina khona tak percaya. Padahal bukan sebenarnya saya coba tak percaya supaya dia ada banyak di Gedabrus tarik-tarik dari kanggo Jamaatul Mudzakirin mungkin Gedabrus. Ya kula niku dianggap wong gak gampang dipercaya. Saya tulis bahasa niku. Saya tidak kemana-mana, saya ada di mana-mana. Tahu, sudah lama saya ini tahu itu sudah lama. Tak pernah saya itu bongkar-bongkar. Tapi sekarang ini mereka sendiri yang buka aib. Konangan sekarang ini, konangan. Ibu rohaninya Gedabrus. Jin Tomak. Kudu nek Fatihah iku ora Nabi. Terus mamane nang ibu rohaninya Gedabrus. Itu praktek partai yang sudah terlarang PKI. Wahai PKI, kalau kamu muncul praktek, walaupun kamu beraling-aling tarekat mesti kita hadapi. Wanita
hadapi. Wanita-wanita muslim yang sikap koyo Ratna Kencana Sari, Ratu Kalinyamat, tegak itu menghadapi Portugis di Malaka itu. Zaman hanya berbahasa Inggris, jangan hanya yang di belakang suara yang nyaring, wedirai wani silit. Ayo tunjukkan organisasimu apa, mursyidmu mana, tunjukkan di masyarakat. Jangan didabrus terus. Banyak yang kena korban gedabrus ini. Pondok-pondok dipengaruhi gedabrus. Pondok-pondok. Lama saya jadi tidak pernah dibelanja. Seandainya saya buka aib di rumah sepuro sungsun rumah itu lebih cukup. Berapa miliar uang di bank didolarkan. Yang saya perintah supaya ini jadi itu tiba ini yang dikongkon itu bukan gedabrusane. Nah, akhir-akhir ini kebuka. Berhubung sing dipercaya iku mau gak dienggo nganggo sing keponakane dhewe. Ya saiki keponakan wis wafat, ati nyairna sulit. Cari anake ya, anake nduk mbali parane mbali dibuka dhewe ngono. Tiwas aku ngene angel tanda tangan gak dikai apa-apa. Nah ini ngedabruse. Jadi jangan percaya jin tomang. Tomang itu tomak itu rakus. Apa-apa diwelasi wong, apa ini laporan dianiaya, laporan organisasi yang melindungi wanita, organisasi itu digedabrus kabeh. Jadi nek dipercaya ya khianat, wis gak kuat. Mbia siji loro wis gak kuat, kepingin dadi mursyid. Mursyid gedabrusan. Nah ini banyak ini. Nah kita waspada. Jangan gampang-gampang percaya. Nek gampang percaya melok gedabrus. Malah melok nyiarno gedabrus. Wal fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang dibunuh terbatas yang dibunuh. Kalau fitnah tersirat, masyarakat kena gedabrusnya. Lalu lebih kejam. Wah kirim melok tukang fitnah misalnya. Sudah banyak berapa sudah menerima kebaikan dari Siddiqiyah, baik pun tanah tadi ini gak ada tanah, mulai tanah berapa hektar sampai izin ku gubernur, saiki melok gedabrus. Jadi mana yang bangun pesantren Siddiqiyah ini mana? Siapa? Tanyakan ini orang-orang itu. Ini fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta itu lagi gedabrus. Sama yang ikut bangun itu saksi-saksi masih Ghazali, Pasuruan, Samsul, Pasuruan. Iku ikut bangun ini, melok bangun. Saksi hidup si ono. Kalau percaya, gak percaya silakan. Nek tanah wong tak bangun ya rame sih.
Tak mono kae bangunan, ya mono yamene kok diem kok gak ono sing protes. Kok gak lapor. Tanah kula dibangun orang, ngaten. Kok gak lapor sampai saiki tak anteni kok gak ono sing lapor. Kok jarene duwe sertifikat swidak sertifikat gedhe bruse iku lho. Aspal, kertasnya asli, isinya palsu. Nah, itu. Jadi kita harus hadapi. Oh, no. Jangan diam saja. Terutama khalifah jangan diam saja. Jangan penakut. Kok lek kuwate dikuatiri ku tajam ngedap malah ngedabrus kok. Harus tegak. Apa sih ditakuti apa? Apa? Yang paling kita takuti itu gedabrus. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadi orang yang gedabrus. Ini pesantren yang bangun itu saya dengan murid-murid dahulu. Saya yang beli tanah itu saya. Tanyakan kepala dulu. Seandainya sekarang ada sertifikat lain, tanyakan kepada itu dari mana sertifikat itu. Sertifikat cinta. Orang jin bangun pesantren ada. Kadang-kadang ada orang yang heran. Saya heran ya, orang paling dekat kok bisa begitu. Kenapa udah heran kepada Nabi Nuh? Istrinya Nabi Nuh itu jenenge Lakba, khianat jadi kafir. Anaknya Nabi Nuh itu jenenge Kan'an, khianat jadi kafir. Coba itu. Anak yang selamat itu, istri yang selamat itu jenenge Siti Amroh. Siti Amroh itu ikut naik perahu. Ibunya tidak, Kan'an gak melo, gak gelem ikut perahu. Akhirnya ya karo-karo ibu anaknya tenggelam. Oh ingin bunuh diri ya tenggelam. Jadi yang selamat itu Yafus, Sam, Hafid, 3 anak. Hingga akhirnya tersebar jadi penduduk Afrika, penduduk Eropa. Dari penduduk itu 3 anak Nabi Nuh itu. Ya istrinya ada namanya Lakba, ada istrinya Amroh yang ikut perahu itu Amroh, yang Lakba tidak tenggelam, yang seanaknya tenggelam. Berhubung sudah tenggelam, waktu itu Nuh belum tahu. Oleh karena sebagai manusia roh, bojone tenggelam, anaknya tenggelam itu ya usul pangeran. Ya Rabbi innahu min abli. Niku anak kula dan niku ahli kula. Usul begitu. Innahu min ahli. Innahu ibni min ahli. Baca sendiri dalam Al-Qur'an surat Hud. Ditegur karo Gusti Allah. Lamalan Nabi Nuh itu disenani. Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairusun. Iku dudu ahlimu. Oh, sama. Keluarkan dari daftar ahlimu. Itu ahlimu. Pokoknya dia tidak amal soleh, tidak ikut karo kamu. Nah, karena ada teguran itu baru tahu nek iku dudu ahline. Baru tahu Nabi Nuh itu sampai tobat 40 tahun. Pokok keliru. Keliru. Dan kula belajar. Kula ini neliti Al-Quran.
Quran. Kalau sakit niku nggih, mulai gak iso mlaku sampai saiki jeneng kursi roda. Pirang tahun coba sama itu. Satu kali pun tidak pernah dijenguk ngono. Karo mantan istri, mantan anak. Enggak pernah, pisan kau enggak pernah. Jadi sudah tidak diakui sebagai mantan suaminya, lama banget. Itu saya anggap salahku dewe. Oh manusia ora bijin. Itu. Nah, itu. Tiap-tiap hol, ya hol, tiap-tiap hol zaman itu biaya hol itu kalau amek teko etan. Coba biaya hol pokoknya megang keuangan do etan. Dada saya megang jin. Itu tiap-tiap hol itu. Dan uang itu dari tulak barak. Tanya kepada saudara Adib sendiri. Kan saya memang dari jasa, kemudian saya simpen etan itu di lemari utuh. Nah itu jadi kalau sini sama tan khol kanggo khol Mbah Syuhada saya minta dari sana. Bareng guru pakai kono saya stop, saya alihkan sekarang itu atine loro. Ya lorone gawa terus sampai kubur. Wong loro njero ati di mana saja ya loro. Dan waktu itu saya ingin mempelajari anak-anak saya. Jadi kalau saya pergi ke Purwodadi ngunjung Jamiatul Mudzakirin di mana-mana itu saya ajak supaya wawasan itu luas, dan bagaimana cara menghadapi orang banyak itu supaya di pelajaran tidak mau. Jadi sudah melanggar karo 8 kesanggupan bakti kepada orang tua, 2 orang tua tidak ada mau. Tapi nek kula lunga dhewe nang pengacara lu. Artinya masalah apa pengacara itu? Saiki konangan ayo. Nang Jawa Tengah, nang Pati. Masa itu pengacara itu dihubungi. Kongkon bela dheke engko nek aku menang sakmene engko tak bagi saiki tak nggih diabris. Tanah sapa dikekno iku. Nah ini akan diroyok, ingin mengganti saya. Kok dinteni samono suwene kok gak diomongno penggantine Abah iku kan tanya. Loh, saya ndak pernah kondo pengganti saya itu, penerus, bukan pengganti. Anak pengganti itu guru mesti lebih baik daripada diganti. Anak diganti komedes piye? Nah, penerusnya ini semua orang-orang Siddiqiyah yang masih tetap di dalam Siddiqiyah ini akan menjadi penerusnya. Sudah saya siapkan wali talqin, sudah saya siapkan macam-macam kader-kader makhrajah. Ini yang akan meneruskan. Sebab kalau tidak ada penerusnya, putus ajaran Siddiqiyah ini. Jadi ingatlah 3 tersebut. Wa ada idza qaddasa kadzaba. Nek ngomong mesti gedabrus. Wa idza wa ada khalafa. Kalau janji kosong.
Wa idza tu'mina khana. Kalau dipercaya khianat, dipercaya biat khianat. Wes lebur kabeh. Ngono. Jadi semua mari dibaat-biat karo pengkhianat itu lebur kabeh gak kanggo di sana. Manfaate gak ono, barokah gak ono. Allah bertanya, bagaimana kalau mantan-mantan berkhianat itu akan kembali ke tobat? Ketat pengawasannya. Ngulang kembali ate ngoyo mana nang jero. Pin bunuh diri ta. Jadi mele sideke banyak memang sertifikat. Di sini tempat banyak. Nduk lemari sak lemari. Wong hibah-hibah itu. Tapi bukan milik saya, milik organisasi. Harus paham. Milik organisasi. Saya ini sudah, ini milik organisasi, ini milik pribadi, ini keluarga. Wes. Keluarga pun kula bagi-bagi pun duwe. Ana sing baru beli 300.000, ana sudah buatkan rumah, dusun, wadah apa itu niku. Gak ngedabrus ya, gak tahu dibelanjane. Luweh dari belanja. Ono. Apa-apa ditukokno apa mblenger ora. Mblenger. Nah, bagaimana caranya itu ingin menguasai kabeh ku? Ya ku wau ngejokno ngedabruse iku. Saiki terbuka, dibuka-buka dhewe. Saya tidak membuka, tapi dibuka-buka sendiri seluruh Indonesia. Saiki sekarang gedabri pun kita lawan sekarang. Terang-terangan. Kita lawan dengan front kelestarian. Hidikiyah front. Jangan hanya penakut. Penakut itu pengecut. Wong bener kok takut, sing gak bener wani. Kok sing bener takut, lha apa? Takut apa? Dan institusi ini jagalah nama baik institusi yang sudah saya ngewangi baik institusi. Jangan dicemar-cemarkan sendiri dari oknum institusi. Jangan dikira yang datang orang banyak di sini itu orang rakyat biasa saja. Jangan dikira. Itu banyak dari institusi-institusi secara samar ada gabung. Itu. Saya tidak mau buka aib-aib ini, tidak mau. Harus paksa, maksa. Apa-apa nih, maksa. Kita lebih bisa maksa bisa. Omongan saya ini kan dipercaya oleh jutaan. Kalau memang ada yang akan maksa-maksa, saya cegah. Jangan manut, hadapi keras dengan keras. Takut apa? Itulah. Jadi saya berdoa itu ya Jabbar ya Qahari untuk doakan keselamatan Indonesia. Bukan takut mereka itu, bukan takut jin. Wong sak mendina wis diwacana auzubillahi minasyaitonir rajim. Kok jake sing melok jin. Jadi harus tegak. Semangat, berani.
merah putih, sang merah, sang putih. Bagaimana orang menegakkan keberanian dan berani? Pelajari Surabaya itu. Surabaya itu apa pemicu? Pemicu Surabaya sampai jadi kota pahlawan seluruh dunia. Tidak ada seluruh dunia ini kota pahlawan, cuma Surabaya. Pahlawan apa? Pahlawan mengalahkan kehendak sekutu. Pemicunya bendera kita didukno waru Belanda, tunggai karo pemuda-pemuda Surabaya. Bendera Belanda ini kan jadi penghinaan, didukno, disoek-soek, birunya disoek-soek, merah putih balan. Itu pemicu sehingga menjadi gempar seluruh dunia ini. Maka sehingga ada kota pahlawan ini. Tidak ada seluruh dunia kota pahlawan itu, hanya pemujinya itu mau menghina karena dikira Indonesia itu takut. Nah, dia itu mburi ada sekutu di antaranya Inggris itu. Jenderal sekutu mati. Siapa ya? Oleh sebab itu saja harus contoh yang baik. Jangan takut jin. Begitu. Harus berani. Jangan pencut. Jangan khianat. Jangan nyimpen kapur baru sak lemari. Didabrus terus. Saya tidak arep kapan mari nggih dabrus gak arep biar sampai kiamat pun nggih dabrus gak apa-apa. Asal dia ini tetap istiqomah wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aja kok melempem kaya kerupuk. Kudanan titik priot. Sabar. Duduk iku jenenge sabar iku duduk iku. Wong gak ngerti sabar bali maca sabar. Sabar itu ulet, tangguh, tidak putus asa menghadapi segala sesuatu. Itu sabar. Nek diapa-apakno ku meneng ae. Iku gak ana tidak berani membela hak dan wajib. Diisi menuju ya meneng ae. Iku sabar. Gak ada. Itu bukan orang sabar itu. Orang pengecut, takut ditakuti. Rasa takut itu semuanya ada. Tapi harus jangan keliru meletakkan takut dan meletakkan berani. Jangan keliru, letak salah pasang. Anak berani ini tabiat, berani macan itu. Anak berani karena gunggungan, itu berani yang salah. Berani karena cemoohan. Jadi kita itu berani dengan akal yang sehat. Orang-orang yang punya akal sehat itu gunakan akal sehat. Jangan hanya berkata akal sehat, tapi sehat tidak digunakan. Pada dua akal sehat. Itu namanya kufur, mengkufuri nikmat akal. Nah, sekali-kali selama ini saya tidak pernah mau ide keras itu tidak pernah mau itu. Tapi ini memang butuh kekerasan. Bahwa akan ada yang model nggunakno institusi yang keliru akan buatin kekerasan. Kekerasan pun kita bisa ngelawan kekerasan. Jadi jangan sampai keliru paham. Itu jangan keliru paham. Mulai hati-hati lah.
kalau nengani banyak akar rumput itu harus hati-hati. Ya, tidak salah kaprah, salah penanganan berubah. Apa itu? Wapur, wong pusat, kata lapor pihak perlindungan bagaimana? Pusat itu di Jakarta, Gusti Allah. Anak ngarane pusat Jakarta, itu salah sirik itu. Jadi kita itu wajib dilakokno bareng atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kapan kita sinden kepada berkat rahmat Allah yang Maha Esa, semua masalah beres. Beres semua. Jadi itulah sikap orang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mesti ada makhrajane. Berarti ada makhraja. Coba banyak rumput jutaan gak saya tahan, gak saya leramkan, gak saya tekan, sampai bergerak, sampai terbakar. Siapa yang bisa mengendalikan? Siapa yang bisa mengendalikan rumput banyak? Baru ada berita saja, Pondok Sidikiyah ada yang dikriminalkan, datang berbondong-bondong. Siapa yang akan mengkriminalkan pesantren Sidikiyah? Apa jadi pesantren kriminal tak? Gak ada. Apa mana ada kejadian paksa? Berita saja sudah berbondong-bondong. Saya tidak kepingin masalah itu. Harus tentram, sehat, rukun. Jangan otik-otik Sidikiyah. Laporan itu, istrinya itu dipengaruhi, mursyid dipengaruhi istrinya. Tidak ada mursyid itu dipengaruhi, sampai istrinya tidak bisa mengaruhi saya. Saya itu mursyidnya orang jutaan, kok banyak dipengaruhi, dianggap ramai, dianggap akal pikir saya itu buntu tak? Tidak ada yang mengaruhi saya itu. Tidak ada. Karena itu mursyid tarekat Sidikiyah Indonesia punya pengikut jutaan. Tidak bisa dipengaruhi. Sampai keluarga saya pun mengaruhi saya. Tidak bisa. Saya punya akal sehat. Setiap hari membaca Quran sak maknane sing rahasia-rahasia. Saya rekam dalam pikiran saya ini. Tidak gampang dipercaya. Masa saya dipengaruhi? Itu tidak bisa. Nah itulah tekad saya. Akan saya hadapi semuanya itu. Taruhan hidup saya. Yang sudah saya usia 64 tahun ini. Nah, sudah tua. Sudah tua di kursi roda, tapi semangat saya muda. Oh jauh tua nglokro. Oh, koyok kerupuk melempem. 94. Harus tegak, berani. Itu. Berita lawan berita. Pengacara lawan pengacara. Kekerasan lawan kekerasan. Nggak usah takut-takut. Ini betul-betul mujahid, pejuang.
Indonesia ini gak ono sing berani membela hak dan kewajiban ini. Sudah kuasa orang lain semuanya ini. Makanya sampai saya ikrarkan apapun risikonya. Apapun risikonya. Ini bukan omongan tok. Fakta, apapun risikonya kita hadapi. Sanggup kah? Begitu. Itu tidak pengecut itu. Nah, itu saja yang perlu. 94 umurnya Abah. 94. Iya. 94. Iya. 64. 94. Nggih. Wis. Iki umurnya Abah 94. Wis 94. Oh. Lho terus usia kula pun 94 itu. Sik tetep kursi roda tapi tetap muda. Mudah menghadapi yang jim-jim tomang. Ada. Ibadah saya itu cuma kurang berapa tahun nih. Ibadah saya fokus pada cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan, cinta negara. Gak cinta omong enggak. Nah, kalau seandainya Tuhan menghendaki, ya Tuhan menghendaki, seandainya Tuhan menghendaki, saya sih kepengin kawin, oh jaka sing gelem. Oh jaka. Jaka payu. Apa itu keyakinan saya? Keyakinan saja. Walaupun saya ini usianya 94 tahun. Wes nguklu semua nguklu. Tapi upomo. Cek payu. Itu yang perlu saya sampaikan, semangat tetap muda, semangat tetap muda. Perkara sambat biasa, itu kan sambat itu punya sapiati manusia. Perkara loro ya sambat, itu biasa. Ini cek sambat barang untung. Gak iso sambat selesai wis. Pernah nggih waktu kula niku ditugasaken Partai Masyumi. Bego kula dan Lamongan niku ten Partai Masyumi. Kula ditugasaken nyelidiki budaya Bali sebelum ketekan Hindu. Wah, saya berangkat 5 orang kader maju berangkat. Kalau selidiki golek budaya Bali yang asli yang belum ketekan Hindu. Saya temukan di desa Trunyan. Buktine niku kalau Hindu mesti mati dibakar.
itu mboten dibakar. Dan tidak dipendem, digeletakno ngoten mawon. Niku asli. Sakderenge enten agama Hindu napa. Nah, kebetulan saya waktu nyelidiki niku ten Bedugul. Bedugul ku duwingin. Ya, tengah-tengah kula nyelidiki Bedugul iku coba pasar. Lah, ten pasar kono arek pantes ngoten. Anake pendhita. Ya, kula ajak omong-omongan ngoten lah. Dadi kanca-kanca niku purane iku kowe iku dadak kene diri ngajak omong-omongan iseng-iseng kula ngoten. Dadi kula tari mau tak rabi. Dadak mau ya. Lah kok anake wong Hindu ya Kak. Biasa gak oleh gak ono. Ngono. Harus dibantu orang Siliani Hindu gak oleh. Gak oleh ya minggat. Lu nekat itu. Terus kanca-kanca kader kon niku piye ditugaskan dadak omong-omongan karo cewek. Iseng-iseng tok kok. Dene gak lelah kok. Oh tugas 5 dina ya berat. Maklum zaman nika isih enom. Isih payu. Saiki wis tuwek ngono. Tapi saya yakin masih payu kok. Jadi saya ini tidak akan, walaupun usia saya sudah 94 tahun, di dunia ini tidak lama, susah. Orang jaluk terus urip nang dunya itu salah. Ya, Nabi Muhammad sendiri suwidak 3. Lah kula sudah ngeliuk piye? Ya, ngeliuk apa? Anda kapan gak leren mati dhisik orang pengalaman. Gak ro pengalaman akhirat. Jadi saya ini tetap sisa umur saya ini saya pergunakan untuk ibadah cinta kepada Allah sejati melalui cinta kepada sama manusia, cinta kepada tanah air, cinta kepada negara. Karena tanah air itu warisan dari pemberian dari Allah, bukan warisan nenek moyang. Jadi kalau cinta pemberian dari Allah, kita berarti mencintai yang memberi. Ya, itu sisa saya ini. Jadi saya pompa semangat ini. Jangan ngelokro. Pemain yang muda. Saya sendiri kan enggak ngelokro kok ya. Sampai saya ke sana ngunjungi sampai ke Sumatera, masih cari tanah-tanah untuk Jamiatul Muzakirin. Ini untuk kecintaan saya terhadap tarekat Tidiyah. Tiap-tiap Jamiatul Muzakirin, ingat ya, tiap-tiap Jamiatul Muzakirin, baik pun yarju rahmat Allah maupun yang tidak yarju rahmat Allah, pasti ada 2 monumental. Satu monumental, ciri khasnya ada bangunan Hubbul Waton Minal Iman. Kalau tidak ada bangunan itu bukan Jamiatul Muzakirin Siddiqiyah. Nomor 2, mesti ada nih, di belakang Jamiatul itu mesti ada monumental kedua, yaitu alinea ketiga, alinea kedua. Itu 4 alinea. Itu ciri khas.
mengenai negara. Jadi kalau tidak ada loro itu dudu Jamiatul Mudzakirin Siddiqiyah. Palsu. Itu ciri khas yang tampak di mana-mana. Ya, oleh karena di situ ada alinea ke-1 sampai ke-3. Maka itu bukan bakti kita, cinta kita kepada tanah air. Karena itu intinya rohnya negara Indonesia itu di situ rohnya. Jadi hubungannya begitu. Makanya saya putih cinta tanah air, pelajaran cinta tanah air ini ya. Fakta-fakta cinta tanah air tidak bisa dibilang banyaknya. Sudah banyak. Yang rumah layak ini ya bukti cinta tanah air. Sedekah spontanitas bukti cinta tanah air. Jadi tidak bisa, itu fakta. Yang bicara itu fakta, bukan bicara tanpa fakta. Siapa yang akan bantah? Kan tidak bisa. Oh, fakta kok dibantah, kepingin jadi tidak berusaha. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. 3 itu harus diingat-ingat ciri khas munafik. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tu'mina khana. Telu itu. Jadi nomor 1 ketika bicara napa? Dusta. 3, 2 ketika janji kosong. 3 ketika diberi kepercayaan khianat. Dan orang khianat itu kalau sudah tidak ada tempat perlindungan di negara manapun, tidak ada perlindungan. Nah, si pamane wong niku Amerika ia mengkhianati tanah air Amerika, upang di Indonesia ia mengkhianati tanah air ini. Jadi tidak ada tempat perlindungan. Nah, itulah makanya itu saya jadikan ciri khas Jamiatul Mudzakirin. Sekian yang perlu saya sampaikan ini supaya diingat-ingat 3 itu tadi ciri khas ya munafik ada 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.